Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat. Anak-anak, sebelum dimulai, mari kita berdoa supaya diberi kemudahan oleh Allah. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini Bu Fuza akan menjelaskan muatan bahasa Indonesia. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Tujuan kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu kalian dapat mengetahui pengertian ide pokok dan kalimat pengembang. Dan kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf atau pada teks bacaan. Nah, anak-anakku, pengertian ide pokok. Ide pokok adalah topik utama yang dibahas pada suatu teks. Ide pokok memiliki nama lain, yaitu gagasan pokok, pikiran utama, atau pokok pikiran. Ide pokok adalah suatu gagasan yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Biasanya ide pokok itu berbentuk kalimat utama. Untuk letaknya, biasanya ide pokok itu ada di awal, ada di tengah, atau ada di akhir suatu paragraf cerita. Kemudian, anak-anak, cara menemukan ide pokok. Yang pertama, membuka teks dengan cermat, membacanya dengan penuh konsentrasi. Yang kedua, mencermati kalimat utama sampai kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Setelah itu, tentukan ide pokoknya. Ya, anak-anak, kalimat utama dan kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah berisi tentang informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas juga disebut kalimat pengembang yang akan dibahas pada topik kali ini, yang fungsinya sebagai kalimat pelengkap untuk menjelaskan kalimat utama. Nah, contoh kalimat utama dan kalimat pengembang. Simaklah bacaan kali ini. Nah, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, di mana ide pokoknya? Ide pokoknya berada pada kalimat kedua. Ini ya. Nah, ini ide pokoknya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Diambil sampai titik. Ya, itu adalah ide pokoknya. Sedangkan kalimat pengembangnya yang mana? Kalimat pengembangnya terletak pada kalimat ke-1. Ini ya,
Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Ini adalah kalimat pengembang yang pertama. Sedangkan kalimat pengembang yang kedua adalah ini. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakannya. Ini adalah kalimat pengembang yang kedua. Dan ini adalah kalimat pengembang yang ketiga, ada di kalimat keempat. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, anak-anakku, dalam mencari kalimat utama dicermati bacaan ini ya. Kemudian ide pokoknya dilihat. Terkadang ada di awal, terkadang ada di tengah, terkadang ada di akhir sebuah paragraf. Nah, ayo mencoba mencari kalimat utama dan kalimat pengembang. Lihat buku tematik pada halaman 37 tentang bacaan gotong royong. Ini adalah satu paragraf. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Coba, mana kalimat utamanya? Coba ya, mana? Cermati ya. Mana kalimat utama yang lebih penting di paragraf ini? Ternyata ada di kalimat ke-1, yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Inilah kalimat utamanya, inilah ide pokoknya, sampai titik. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, yuk mencari ide pokok dan kalimat pengembang. Kalian buka halaman 44. Ya, silakan dibaca paragraf ini. Siput bukanlah hewan yang lemah. Ini adalah judulnya. Ya, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh dengan lendir. Nah, anak-anakku, setelah kalian membaca dengan seksama, carilah ide pokoknya dan kalimat pengembangnya. Setelah itu, ide pokoknya kalian tulis salin di buku di sini ya. Kemudian kalimat pengembangnya ditulis di sebelah kanan. Ya. Jadi ide pokoknya ada satu kalimat. Sedangkan kalimat pengembangnya ada satu kalimat atau dua kalimat atau tiga atau sampai 4 kalimat. Silakan mengerjakan dan berlatih, semoga kalian berhasil menemukan ide pokok dan kalimat pengembang. Oke, selanjutnya. Nah, anak-anakku, ini ayo mencoba mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Ya. Nah, kalian lihat di buku tematik. Ya. Berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Ini adalah ide pokoknya. Musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ide pokok ini bisa diletakkan di awal paragraf,
bisa diletakkan di tengah atau di akhir paragraf. Dikembangkan menjadi sebuah paragraf, ya. Nah, ini contohnya. Ini ya. Musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini sama dengan ini. Kemudian kalimat pengembangnya adalah lanjutannya. Musyawarah biasanya dapat kita lihat di saat kegiatan pembangunan fasilitas umum, seperti membangun tempat beribadah, musyawarah dalam penggalian dana, menentukan kepanitiaan pembangunan masjid, dan sebagainya. Manfaat dari musyawarah untuk mencari kesepakatan dari beberapa pendapat. Ini adalah hasil pengembangan dari ide pokok. Setelah itu, berdasarkan ide pokok berikut, mari dikembangkan. Kalian berlatih mengembangkan ide pokok ini, ya, ditambah kalimatnya, ditambah kalimat pengembang sehingga menjadi sebuah paragraf. Ya, semoga kalian bisa berlatih. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.